Di materi pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya di sini sudah berdiskusi dengan anak-anak, sebagian anak. Ada program yang saya tawarkan ke anak. Ternyata di anak itu realitas yang terjadi di anak, ya, sungguh kaget. Saya kaget. Saya tanya sama anak-anak, apakah kamu terbiasa membaca? Ternyata jawaban anak-anak itu sungguh di luar dugaan saya. Suka membaca Pak, terus bacaannya apa? Di Wattpad apa dia tadi? Wattpad ya, Wattpad. Nah, ketika saya buka Wattpad, di situ ternyata ada unsur bacaan yang, mohon maaf, ada tanda kutipnya. Di situ ada unsur-unsur yang tidak boleh dibaca, tidak boleh dibaca oleh anak. Ada bahasa-bahasa gitu ya. Itu lebih menyampaikan ke 11 yang sudah 2 tahun. Iya, itu Pak Agus, saya kaget loh. Oh ini baca ada ya. Akhirnya kita diskusi dengan beberapa di kelas ini, kelas tertentu. Saya penasaran kok buka, ternyata mohon maaf ya, nggak terlalu vulgar lah, terlalu vulgar kan. Gitu ya. Saya pernah baca sekilas dari anak-anak ternyata itu berlangganan Pak. Oh, anak berlangganan ya? Iya, jadi kan Wattpad itu isinya kan kalau berapa seri itu habis Pak, jadi anak-anak harus beli. Ya itu berlangganan. Novelnya memang ya, Itu dewasa gitu. mengarahkan dewasa. Novel dewasa. Bagus pernah baca berita Pak. Yang mengkhawatirkan anak-anak bisa membayangkan. Iya. Kan belum. Nah itu yang kita ngobrol bersama. Saya ada program kemarin diskusi dengan anak juga, dan insya Allah tidak memberatkan anak. Bagaimana literasinya anak jalan tapi positif, seperti itu. Jadi saya punya program kemarin itu sudah saya susun dengan anak, namanya Gelitar Sabuku. Bukan sabu Bapak Ibu ya. Gerakan literasi 1 bulan 1 buku. Jadi anak harus bawa buku ke sekolah, harus punya buku yang mereka sukai untuk mereka baca. Nah di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang nanti komponen profil pelajar Pancasila yang akan kita capai bersama itu. Anak bisa berpendidikan global dari bacaan tersebut. Anak juga bisa mandiri, kemudian anak juga nanti bisa bernalar kritis juga terkait dengan bacaan-bacaan yang mereka baca dan buku-buku kesukaan mereka. Kemudian juga mereka akan timbul untuk kreativitas. Nah, jadi karakter lingkungan di sini kita sudah sangat mendukung sekali, karena di sini menjadikan bersama murid yang memiliki pola pikir positif dan terlibat aktif dalam belajar. Kemudian lingkungan yang melatih keterampilan murid yang dibutuhkan dalam proses mencapai tujuan akademik maupun non akademiknya. Jadi SMK itu sudah paket komplit, beda dengan TK, SD, SMP. Karena kita produknya sudah jalan. Nah seperti ini rekan-rekan. Rasa perubahan nanti menumbuhkan dan menguatkan pola pikir positif dan berperan aktif melalui program Gelitar Sabuku. Jadi gerakan literasi 1 bulan 1 buku, biar bacaan-bacaan yang bersifat yang konotasinya negatif itu tereliminasi pelan-pelan. Nah, saya juga butuh dukungan dari rekan-rekan dari Pak Guzali, dari Rubina sebagai wali kelas. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ini saya gunakan kanvas baca untuk menganalisis atau meneliti itu atau menerapkan program ini. Nanti untuk di ending akhirnya terkait dengan Gelitar Sabuku itu, anak itu kita minta baca 15 menit pertama di tiap harinya. Jadi guru pelajaran yang pertama itu memandu anak untuk membaca. Kemudian bagaimana Pak bacanya di mana? Anak sudah membawa buku dari rumah sesuai dengan apa yang mereka sukai. Jadi kita membebaskan atau memerdekakan anak terkait bahan bacaan, tapi kita juga harus paham judul bukunya apa. Jadi 15 menit pertama nanti kita guru yang di jam pertama nanti menjelaskan apa yang memandu anak untuk membaca. Dan saya tadi lihat di kelas ini Pak, atas kelas 11 berapa itu ya? Farmasi. Di situ sudah ada pojok bacanya dan ada bukunya. Entah siapa wali kelas saya belum tahu. Bu Devi ya. Dan di situ saya lihat
Wah, ternyata di kelas di lantai atas ternyata ada jalan pojok bacanya. Kalau belakangnya, nah, iya, anak-anak baca saudara. Pengen saya begitu bagus. Jadi anak itu di 15 pertama baca, entah di bangkunya atau lain-lain, atau nanti di ketika istirahat. Intinya 1 bulan anak itu harus bisa 1 buku. Dan bagaimana mengukurnya? Tiap 2 minggu sekali atau di akhir bulan itu nanti anak membuat entah portofolio, entah poster, entah mind mapping terkait buku yang mereka sudah baca. Ada resumenya nanti bisa mungkin terkait dengan Budina di proyeknya ya, di proyek P5-nya ya. Jadi tidak harus di kelas 10-an Budina ya. Soalnya kelas 12 sekarang kan sudah sebentar lagi ada. Otomatis program ini nanti untuk yang 11 ya, 10, 11, 12 yang baru nanti. Ini kan sudah mau bisa 12 ya. Nah, seperti itu. Jadi tentang Glitter buku, dan ini saya sudah kirim ke kementerian. Sudah ini Pak, sudah kita diskusikan dan kita diskusikan dengan fasilitator. Kemudian di saat loka karya juga biasanya sudah saya kemudian terkait dengan gerakan membaca ya. Ini nanti kemungkinan nyambung dengan mungkin Pak Mujib dulu itu punya program literasi keagamaan Pak ya. Tapi enggak ini ya, enggak maksimal ya. Iya, pagi itu ya. Yang musim Covid ya. Nah, pas ada Covid semua program mandek ya. Nah, di sanalah nanti kita akan gabungkan mungkin di 15 menit awal, semoga kita bisa istiqomah. Semoga kita juga bisa mampu mengawal sampai benar-benar jalan. Karena memang letak tantangannya di sana. Program buat program bisa, tapi mengawalnya. Nah, butuh bantuan wali kelas juga. Nah, nanti anak-anak saya kita buat jadi satgas Bapak Ibu ya. Satgas Glitter ya, satgas gerakan literasi. Jadi tiap hari anak-anak itu piket bagaimana Mbak menurut Anda? Jadi anak-anak tiap hari itu piketnya gantian untuk mendampingi Bapak Ibu guru di jam pertama. Jadi ada perwakilan tiap kelas namanya Satgas Glitter nanti. Karena saya yakin bahwa tingkat literasinya anak itu rendah sekali. Termasuk kita, termasuk saya. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan UNESCO, kita itu posisinya 60 dari 61 negara dengan tingkat literasi terendah. Nah, itu program kita ke depan. Setelah anak-anak kembali dari magang bisa kita lanjutkan kembali, kita bisa ini. Nah, beberapa programnya di sini kita bisa menciptakan lingkungan yang yang bisa membuat murid terbiasa untuk membaca, baik itu Al-Quran atau buku-buku bacaan yang mereka sukai. Kita merdekakan mereka lewat pemilihan buku sesuai dengan kesukaan mereka di program-program tersebut. Ya, maksudnya di buku-buku tersebut tidak boleh kita batasi, tapi kita harus paham. Dan setelah kita petakan aset yang di luar sekolah, siapa yang pernah mempraktekkan, ternyata SMP 1 Mantuk itu dan SMA Negeri 1 Mantuk membuat program seperti ini, tapi bekerjasama dengan perpustakaan. Ya, jadi perpustakaan daerah ya itu ya. Kemudian ada mobil itu Pak, mobil keliling itu ya. Ya, itu di situ. Nah, bagaimana dengan waktu nanti yang kita butuhkan? Di sini ada pembiasaan ya, sampai Sabtu, kemudian Jumat itu ada Jumat literasi seperti yang saya jelaskan tadi, 2 minggu sekali dan bisa ditambah intensitasnya. Intinya 1 anak, jadi nanti bisa bisa membuat produk atau resume, portofolio atau mind mapping terkait dengan apa yang mereka baca. Intinya biar Wattpad yang negatif itu, ini terus terang saya juga berdebar ketika baca itu. Soalnya memang deg-deger ya, soalnya kita sudah dewasa saja seperti itu, apalagi yang anak-anak ya, anak-anak SMA ya. Saya kaget ketika ditanya mungkin kelasnya siapa ya, kelasnya Salma ya, yang saya tanya 12 askep ya. Iya, saya tanya di bawah. Bacanya seperti itu, wah menyeramkan sekali bacanya Budina. Kita kalah loh Budina. Itu berapa dari kita Pak? Mungkin ada di kayak semacam TikTok
laptop. Oh gitu ya. Link buka link ini, nah akhirnya membaca satu buku terus habis. Penasaran gitu Iya, ya. karena kan disambung ngoten Pak. Oh. Jadi Rasa penasarannya muncul ya. ya backpack itu. Wattpad ya. Saya akses kemarin Wattpad. Awalnya memang biasa. Akhirnya juga sedikit menggiur. Pak. Iya. Wah, kita harus melek literasi juga ya, kan sama anak-anak Nanti ini. takut bacaannya anak-anak salah Pak. Iya. Pokoknya literasi gitu, jadi mereka mungkin kan literasi baca, jadi mungkin dekat gak apa mungkin gitu, hasilnya kan gak boleh Pak. Iya, nggak boleh. Bagus. Ada ide lebih bagus. Nanti Buku-buku kesehatan. Aku baca ya, baca komik. kita jadi dekat. Guru BK biasanya paham seluk-beluknya seperti itu. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi programnya, kemudian aset-aset yang sudah kita miliki di sekolah, lagi-lagi kita harus memang bagaimana berangkat itu sesuai dari nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita. Jangan berangkatnya kita dari hal-hal yang menjadi menjadi kelemahan kita. Kan kita tidak akan bergerak ketika kita hanya fokus pada hal-hal yang negatif saja di sekolah ini, ya, di program-program ini. Jadi kita manfaatkan komunitas-komunitas yang ada terkait dengan kita menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya di SMK ini, nanti biar kedepannya sekolah ini lebih menghasilkan program-program yang bermutu atau menghasilkan produk-produk yang bisa dinikmati oleh banyak masyarakat. Dan saya yakin karena kita sudah menjadi pionir untuk SMK kesehatan yang bisa menghasilkan satu produk atau beberapa macam produk, ya, yang sudah bisa kita pasarkan dan membantu UMKM di Kabupaten Lamongan khususnya. Terima kasih atas atensi rekan-rekan semuanya. Di sini program yang sudah saya jelaskan tadi, kita nanti kawal bersama terkait dengan ini, dan kita juga butuh murid juga dilibatkan secara penuh. Nah, ini programnya murid ya, atau nanti di tengah jalan nanti ada program yang murid sukai. Kira-kira kalau murid yang suka di sini apa Pak? Budina, kira-kira apa Budina? Anak sini yang suka. Karena di program itu ada ekstrakurikuler, ada co-kurikuler, ada intrakurikuler. Kalau ekstranya di sini kan ada ini ya, pramuka, PMR, kemudian tari, itu kan sesuai pilihan anak ya. Sudah muncul. Bagus, mungkin ada co-kurikuler atau intrakurikuler ada di dalam pembelajaran. Pas praktek ya. Oh berarti ini ya, berarti co-kurikuler ya, sudah masuk pada teori kayak kita praktek ini. iya di apa? Berarti senang ya, sama berarti. Cuma kan SDM-nya untuk sekolah yang lain kan juga gak sama dengan kita ya. Kita kan punya guru yang benar-benar kompeten di bidangnya. Nah, nanti mungkin program-program tersebut bisa disebutkan di co-kurikulernya ya Pak, di intrakurikulernya kegiatan di dalam. Kalau untuk ekstra, karena di sini sudah jalan semuanya, intinya di situ kita tinggal mungkin ada ekstra yang lain sesuai dengan pembinanya, tapi nanti kita kembali pada aset atau modal finansial kita. Ya, karena nanti berkaitan dengan budget juga dengan BPOPP-nya dan dengan dana komite, dana kos dan apa tadi Pak? Iuran komite ya. Nah, nanti di situ ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya atas waktunya di waktu yang singkat ini. Semoga bermanfaat terkait dengan bagaimana kita mengelola aset atau memanfaatkan aset, dan bagaimana kita membangun atau melakukan satu program itu beranjak atau berawal dari nilai-nilai positif yang sudah ada di sekolah kita di SMK Kesehatan Bulu Magetan. Dan ini sudah saya prakteknya, sudah saya presentasikan di Lokakarya kemarin terkait dengan liter buku sebagai bentuk dari dari bentuk literasi membantu literasi anak atau kita semuanya, bagaimana kita melek terkait dengan informasi-informasi yang ada dalam buku. Nah, selanjutnya mari kita tutup program ini di hari ini terkait dengan aksi nyata pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat.
Semoga ini bisa menjadi jalan untuk memerdekakan anak-anak kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.